Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiha Rizky Ramadhani, jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 20200 119054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Secara etimologis, bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata guidance, berasal dari kata kerja to guidance, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntut, atau membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan kata guidance dengan arti pertolongan. Berdasarkan arti secara etimologis, bimbingan berarti bantuan, tuntunan, atau pertolongan, tetapi tidak semua bantuan, tuntutan, atau pertolongan berarti konteksnya bimbingan. Katakan bahwa seseorang guru yang membantu siswa menjawab soal-soal ujian bukan bentuk dari konteks bimbingan. Bantuan, tuntunan, atau pertolongan yang bermakna bimbingan konteksnya sangat psikologis. Sedangkan kata konseling secara etimologis berasal dari konsul, diambil dari bahasa Latin yaitu consilium, artinya bersama atau bicara bersama. Pengertian berbicara bersama dalam hal ini adalah pembicaraan konselor dengan seseorang atau beberapa klien. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, konseling dikatakan dengan kata konsol yang diartikan sebagai nasihat. Dengan demikian, konseling diartikan sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Secara terminologi American Personal and Guidance Association dalam Tohirin mendefinisikan konseling sebagai suatu hubungan antara seseorang yang profesional dan individu yang memerlukan bantuan yang berkaitan dengan kecemasan atau konflik dalam pengambilan keputusan. Makna dari pengertian ini adalah konseling merupakan hubungan secara profesional antara seorang konselor dengan klien yang mencari bantuan agar klien dapat mengatasi kecemasan dan mampu mengambil keputusan sendiri atas pemecahan masalah yang dihadapinya. Adapun manfaat mempelajari bimbingan dan konseling: 1. Membantu setiap individu dalam mengembangkan diri secara optimal dan sesuai dengan tahap perkembangan. 2. Mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam studi. 3. Dapat menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan positif dari lingkungan tempat tinggalnya. Adapun tahapan-tahapan dalam bimbingan dan konseling: 1. Tahapan awal konseling. Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atau dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses tahap awal sebagai berikut. A. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Hubungan konseling bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan a working relationship, yakni hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Keberhasilan proses konseling individu amat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini. Kunci keberhasilan terletak pada keterbukaan konselor, keterbukaan klien. Artinya, dia jujur dengan mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan, dan sebagainya. Namun keterbukaan ini ditentukan oleh faktor konselor, yakni dapat dipercaya klien karena dia tidak berpura-pura, akan tetapi jujur, asli, dan menghargai. Maka
maka konselor mampu melibatkan klien terus-menerus dalam proses konseling. Karena dengan demikian, maka proses konseling individu akan berjalan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling individu. B. Memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling telah terjadi, baik di mana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu kepedulian atau masalah yang ada pada klien. Seorang klien tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, walaupun mungkin hanya dengan mengetahui gejala-gejala yang dialaminya. Karena itu, amatlah penting peran konselor untuk membantu memperjelas masalah klien. Demikian pula klien tidak memahami potensi apa yang dimilikinya, maka tugas konselor adalah membantu untuk mengembangkan potensi, memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan masalahnya bersama-sama. C. Membuat penafsiran dan penjajakan. Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan, mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien dan proses menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah. D. Menegosiasikan kontrak. Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi kontrak waktu, artinya berapa lama yang diinginkan waktu pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan. 2. Kontrak tugas, artinya konselor apa tugasnya dan klien apa pula tugasnya. 3. Kontrak kerjasama. Dalam proses konseling, kontrak menggariskan kegiatan konseling termasuk kegiatan klien dan konselor, artinya mengandung makna bahwa konseling adalah urusan yang saling ditunjak dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli. Di samping itu juga mengandung makna tanggung jawab klien dan ajakan untuk kerjasama dalam proses konseling. Adapun tahap yang kedua adalah tahap pertengahan. Berangkat dari masalah yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokus pada 1. Penjelajahan masalah klien. 2. Bantuan apa yang diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru yang memungkinkan berbeda dari sebelumnya dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Tujuan-tujuan pada tahap pertengahan ini menjelajahi dan mengeksplor masalah, isu dan kepedulian klien lebih jauh. Adapun tujuan-tujuan dari tahap pertengahan ini: 1. Menjelajahi dan mengeksplor masalah, isu dan kepedulian klien lebih jauh. Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif berbeda dan alternatif baru terhadap masalahnya. B. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Hal ini bisa terjadi: pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. C. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak yang dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu, konselor dan klien menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya pada tahap pertengahan konseling ada beberapa strategi yang perlu digunakan konselor, yaitu: pertama, mengkomunikasikan nilai inti, yakni agar klien selalu jujur dan terbuka dan menggali lebih dalam masalahnya. Selanjutnya, tahap akhir konseling. Pada tahap akhir ini, konseling ditandai dengan beberapa hal, yaitu menurunkan kecemasan. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. B. Adanya perubahan perilaku klien ke arah lebih positif, sehat, dan dinamis. C. Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. D. Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu dengan mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan, dan sebagainya. Jadi klien sudah berpikir realistik dan percaya diri.
Selanjutnya adapun tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam organisasi BK yaitu 1. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan. 2. Memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan konseling di sekolah. 3. Melakukan survei terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. 4. Membagi tugas guru BK atau konselor dan menetapkan koordinator BK. 5. Mengadakan kerjasama dengan instansi lain guna mendukung pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Kerjasama dengan instansi dilakukan dengan puskesmas, kepolisian, lembaga psikologi, dan tokoh masyarakat. Kerjasama ini dilakukan melalui sekolah. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab guru mata pelajaran. 1. Membantu memasyarakatkan bimbingan dan konseling pada peserta didik. 2. Membantu mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan bantuan bimbingan dan konseling. 3. Mengalihtangankan peserta didik yang memerlukan layanan bimbingan konseling pada guru BK atau konselor. 4. Menerima peserta didik alih tangan dari guru BK atau konselor yang memerlukan pengajaran khusus. Adapun tugas dan tanggung jawab wali kelas. 1. Mengumpulkan data tentang peserta didik. 2. Menyelenggarakan penyuluhan. 3. Meneliti kemajuan dan perkembangan peserta didik. 4. Pengaturan dan penempatan peserta didik. Peserta didik ditempatkan dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, termasuk dalam penempatan tempat duduknya. Siswa yang diketahui punya kelainan dalam penglihatan, tidak bisa lihat jauh, tidak biasa lihat dekat, juling kanan atau juling kiri, kita perlu menempatkan tempat duduk sesuai dengan kondisinya, sehingga tidak mengganggu proses belajarnya. 5. Mengidentifikasi peserta didik sehari-hari. 6. Kunjungan rumah atau konsultasi dengan orang tua atau wali. Adapun tugas dan tanggung jawab guru BK. 1. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. 2. Menyusun program bimbingan dan konseling. 3. Melaksanakan program bimbingan dan konseling. 4. Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling. 5. Melaksanakan evaluasi bimbingan dan konseling. 6. Melaksanakan tindak lanjut evaluasi program bimbingan dan konseling. 7. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan bimbingan konseling pada koordinator. Selanjutnya, bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah seperangkat usaha bantuan kepada siswa agar dapat menghadapi sendiri masalah-masalah pribadi yang dialaminya, mengadakan penyesuaian pribadi dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, serta berdaya upaya sendiri dalam memecahkan masalah-masalah pribadi, rekreasi, dan sosial yang dialaminya. Selanjutnya, bimbingan sosial. Bimbingan sosial adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk mengenal lingkungannya, sehingga mampu bersosialisasi dengan baik, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, bimbingan karir. Bimbingan karir adalah bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan, perkembangan, dan penyelesaian masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri. Selanjutnya, bimbingan akademik. Bimbingan akademik adalah kegiatan konsultasi antara pembimbing akademik dengan mahasiswa dengan merencanakan studi serta membantu menyelesaikan masalah studi yang dialami agar siswa yang bersangkutan dapat menjelaskan studinya dengan baik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Adapun masalah-masalah yang biasa dihadapi siswa. 1. Siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada dalam kelas yang sama. 2. Siswa yang mengalami keterlambatan akademik, yakni siswa yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal. 3. Siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri. 4. Siswa yang sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. 5. Siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, yakni keadaan atau kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar.
seperti jera dan bermalas-malasan. Siswa yang seperti ini biasanya didukung oleh kondisi atau lingkungan apatis yang tidak peduli terhadap perkembangan belajar siswa. Adapun teknik konseling, menurut Muhammad Surya, ada 3 teknik khusus dalam konseling individual, yaitu 1. Directive counseling, yaitu teknik konseling di mana yang paling berperan adalah konselor. Konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. 2. Non-directive counseling, yaitu yang paling berperan adalah klien. Klien bebas berbicara dan konselor hanya menampung pembicaraan dan mengarahkannya. 3. Elective counseling, yaitu gabungan dari kedua teknik di atas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.